Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani cerdas Eco Farming, alhamdulillah saya senang sekali hari ini bisa ke daerah Cirebon. Ini kebetulan saya mendatangi sawah salah satu petani di sini yang menggunakan benih padi dengan jenis benih sikumpai. Nah, kawan-kawan bisa lihat perbandingan di sini yang menggunakan eco farming, ada tambahan benih pupuk lainnya juga, dan itu organik ya, murni organik. Kita bisa lihat ya, tingginya ini hampir sedada saya ya, dan boleh lihat nih bulirnya di sini cukup besar. Nah, ini yang jenis padi tradisional IR64 ini hanya nggak sampai pinggang saya ya, kelihatan dari sisi perbedaannya sangat jauh. Nah, ini kebetulan jenis sikumpai juga tapi tanpa eco farming, ini masih menggunakan kimia. Sangat berbeda jauh ya antara ini dengan ini. Nah, ini potensi per hektarnya sekitar berapa Pak? 17 ya. Ini potensinya sekitar 17 ton, kawan-kawan, luar biasa ya. Jadi saya sangat senang sekali hari ini ketemu dengan jenis varietas yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat eco farming nanti yang membutuhkan jenis benihnya ini bisa hubungi nanti tim kita, dan tentunya harus menggunakan SOP yang sudah ditentukan, karena hasilnya seperti ini butuh juga selain memang benihnya bagus, SOP-nya juga harus dipatuhi untuk kita gunakan secara tepat ya, termasuk pengendali hamanya juga kita menggunakan agen hayati yang ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu Pantura tuh ya, sebelah kiri kalau arah ke timur itu di situ banyak tambak udang, yang memang terbengkalai. Saya coba tanam padi gitu di situ, memang banyak orang tertawa juga di sana dengan garamnya yang hampir 600 ppt itu, pahit. Nah itu ya, kita coba aplikasikan beberapa bakteri penambat garam, masih tembus di 8 ton. Pak Insinyur Nanang yang sering saya bilang itu masih tembus di 8 ton. Dan itulah mulai kebangkitan yang tadinya semula mau dibikin kawasan industri, ditangguhkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi sebagian tanam padi Pak sekarang tuh, daerah Gebang itu. Karena Cirebon punya sekitar 200 hektar lahan pertanian di pinggir laut di daerah Cirebon Utara, daerah Kapetaka, segala macam. Sampai dulu pernah turun Pak Gatot dari kementerian, tetap gagal untuk menanggulangi garam itu yang begitu tinggi, gitu ya. Berbeda halnya, tadi ini kita uji coba daerah Yogyakarta. Saya ada kerjasama dengan Kesultanan Yogyakarta melalui BUMD-nya PT Tarum Martani. Itu kita tanam di Bantul, Wonosari. Mungkin ada yang pernah main ke sana, ke daerah Yogyakarta. Itu ada sekitar 7 km zona ekonomi eksklusif milik pemerintah Kabupaten Bantul, nyaris pinggir laut. Itu kita tanam padi ini juga. Jadi dia pasang surut, jadi disiramnya air laut tuh, gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa eksis di segala medan. Yang penting tahu caranya, itu aja. Nah, inilah yang coba kita akan bongkar di sini, rahasia, bukan rahasia ya, ilmunya ya. Kita nggak ada rahasia, ilmu untuk kita bisa bercocok tanam dengan ada dasar keilmuannya gitu. Itu tadi sepintas tentang
kumpai, karena banyak pertanyaan nih, saya tanam di daerah sini gimana gitu ya. Ada sedikit sentil saya Kalimantan Tengah, Kota Palangka atau Kabupaten Palangka itu ya. Karena saya dari bandara juga cuma 2 jam saja, di kilometer 53 itu gambutnya gambut dalam. Jadi kalau dikorek itu di bawahnya masih kelihatan ada tanamannya hidup gitu. Bukan gambut luar. Jadi masih 2 meter, 3 meter itu pohonnya masih hidup. Jadi kita coba di kilometer 53, cuma perjuangannya lumayan, agak apa ya, karena karbon dioksidanya cukup tinggi itu, dan lahannya asam dan asam-asaman gitu. Nah, dengan beberapa mikroba yang kita coba aplikasikan waktu itu dengan Pak Gubernur ya. Kemudian waktu itu kepala dinas penanaman modal Pak Insinyur Suhaimi, belum lama saya 2019. Pak Gubernur itu yang mantan suaminya Usi Sulistiawati itu. Nah, kita coba di situ. Cukup berhasil juga walaupun hanya 6 ton. Di gambut. Ya. Gambut. Jadi sawit aja sampai kuning gitu. Sampai kuning aja. Karena memang begitu kita berdiri, kalau siang itu suhunya apa, kayak ada api-api begitu ya, itu sampai 39, 40 gitu. Cuman saya menggandeng Pak Sudiro atau siapa itu, kepala sukunya orang Dayak sana. Saya juga nggak tahu ilmunya apa gitu, tapi kalau saya jalan kemana-mana itu kayak ada payung gitu, kayak gelap gitu, itu ya. Itu saya ngalamin gitu. Yang penting di situ nggak boleh ngeludah, itu aja syaratnya. Kalau ngeludah ya udah dipanggal saya kepala. Itu ada beberapa yang saya videokan gitu ya. Jadi, nah yang ada orang Kalimantan Utara ya, di Kaltara itu ada, saya juga membina perkebunan sawit itu nyeleneh, namanya Pak Anto. Pak bisa nggak di sela-sela sawit tanam padi? Ya bisa, saya di tas genteng aja bisa, gitu. Cuma karena dia nggak nanya Pak kira-kira hasilnya berapa ton, dia cuma nanya bisa nggak tanam, ya bisa, ya nanam itu kan. Kita coba juga di Kaltara itu, masih dapat 4 ton Pak. Jadi masih dapat 4 ton di Kaltara. Ada pesantren itu di tengah-tengah perkebunan sawit itu, Pak Ustadz Anto, siapa namanya, lupa saya. Nah, artinya kalau saya cerita Bogor, saya cerita Karawang, itu nggak menarik. Karena memang itu zona-zona padi gitu, ya. Tapi kalau ceritanya daerah marginal yang belum lama sekali kita uji coba di Pantai Bageduk, Binu Angen itu. Binu Angen, Bagedur, ada saya punya pantai namanya Pantai Cemara. Memang sengaja saya tanam cemara untuk memecah angin. Nah, bawahnya saya tanam padi. Ada padi, ada semangka, kemudian kangkung gitu. Jadi kalau lagi badai dari Australia itu, yang lain pada gosong daunnya, kita enggak. Karena ada cemara di situ. Jadi ada pelindungnya. Jadi tanaman-tanaman di bawah itu bisa. Jadi artinya ada sebuah teori bahwa ketika semua faktor di dunia ini itu bisa dimanipulasi kecuali alam. Itu. Jadi itu teorinya. Nah, saya mencoba untuk mengkaji lebih dalam. Artinya pupuk bisa dimanipulasi. Alam memang ya kejadiannya alam seperti ini gitu. Cuman ya kalau kita menyerah kepada alam, ya mau sampai kapan kita berhasil gitu. Kayak pupuk bisa dimanipulasi ya, bibit juga bisa dimuliakan. Nah, alam yang tidak bisa dimanipulasi, contoh siang dan malam, kemudian arah mata angin gitu ya. Nah itu kan, tapi itu kan bisa disiasati gitu.
Nah, bagaimana kita cerdas-cerdas mensiasati alam gitu. Alam nggak usah dimanipulasi lagi. Itu. Jadi kita harus siasati aja. Kita harus tahu waktu. Ini kumpai ini lagi saya proses pendaftaran untuk dapat label biru. Ya, karena kita menunggu kemarin izin yang hibridnya gitu. Kategorinya untuk beras premium. Dia panjang ya, agak besar juga. Tapi tidak terlalu besar, jadi dia masuk di premium lah. Karena ini eksis di segala medan, itu aja. Kalau Pak Ed bisa nggak nih nanam padi? Yang penting di bumi Allah, itu aja. Ya, asal jangan minta di mengawas aja. Yang penting di bumi Allah di sini. Jadi yang penting tahu ilmunya, itu aja. Ya, tahu ilmunya dan diamalkan. Jadi dalam tata kelola budidaya tanaman padi atau tanaman pangan dan hortikultura ya, baik itu sayuran, umbi-umbian, itu tidak lepas dari satu proses persiapan lahan, kemudian persiapan bibitnya, dan semuanya harus siap. Terutama mental juga harus siap, karena mental petani yang semakin kesini untuk generasi mudanya ya, itu semakin tidak ada, karena identik petani kotor, petani kumel, petani bau gitu. Sebenarnya masalahnya bukan di situ, bukan masalah kumelnya, bukan kotornya, bukan baunya, nggak ada duitnya. Itu aja. Coba di penyelingan minyak, wah itu sampai olinya ke mana-mana, orang berebut. Berarti ya, karena di situ banyak duitnya. Itu. Jadi intinya bukan masalah kotor, kumel dan bau. Karena memang penghasilannya kurang optimal. Di bidang pertanian. Itu yang membuat ironi semakin turun sehingga sekitar 7%-an lah. Jadi generasi muda makin kesini makin tidak ada. Contoh kasus kecil di desa saya itu petaninya tinggal 4. Asli itu petaninya tinggal 4, sisanya buruh tani. Itu. Jadi petani itu tinggal 4. Lainnya buruh tani. Oke, tadi persiapan lahan sudah siap. Kita harus pandai-pandai juga memilih bibit ya. Karena tidak semua bibit bagus. Jadi harus jelas penangkarnya di mana itu. Ya, penangkarnya di mana. Terus varietasnya seperti apa itu harus jelas dipahami ya. Jadi persiapan ya, terutama setelah bibit itu persiapan lahan. Nah, persiapan lahan di sini sebelum diolah ya, itu ada namanya pengolahan lahan ya. Pengolahan lahan, baik itu lahan baru atau lahan yang sudah ditanam, kemudian kita mau tanam lagi gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ketika kita membuka lahan baru, ya lahan baru yang contoh bekas apa ya, di perkebunan gitu, mau dialihfungsikan menjadi lahan. Itu memang topsoilnya cukup bagus dan humusnya juga luar biasa gitu ya. Tapi kadang sifatnya bisa asam, bisa basah gitu ya. Jadi kalau sawit seneng di zona asam, kalau padi kan nggak mau gitu. Dia maunya di zona yang aman, 5,8 ke atas lah gitu ya. Paling efektif 6,8 sampai 7 gitu. Itu untuk padi. Kemudian kadar garamnya 10 sampai 30 ppt ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, ini pengolahan itu dengan cara kita harus bijak dalam membersihkan lahan, baik itu hasil panen kemarin, ibaratnya minggu kemarin atau bulan kemarin. Nah, jangan sampai ada cerita bahwa tanah itu mungkin istilah ada asam-asaman.
Nah, asam-asaman itu sisa tanaman, baik padi atau tanaman yang lainnya, yang tidak terfermentasi atau belum terjadi proses komposer. Itu. Jadi kayak jerami dipotong-potong, kemudian sekarang kan maunya instan. 20 hari sebelum panen itu sudah disiapkan persemaiannya. Ya. Begitu panen besoknya itu langsung diolah lagi. Diolah sehingga sisa-sisa jerami masuk ke dalam tanah, itu terjadi komposer yang memang pengkomposan yang tidak sempurna. Sehingga begitu ditanam padi merah aja gitu. Itu yang dibilang asam-asaman. Itu ya. Itu daerah-daerah tertentu yang bilang seperti itu. Nah, makanya di sini pada saat pengolahan lahan ini penting sekali. Biasanya kita mengarah ya untuk si kumpai atau dengan tanaman yang lainnya ya, gitu ya, padi terus padi-padian. Diusahakan untuk setelah dibersihkan rumputnya ya, itu dibajak. Tapi sekarang kalau saya perhatikan yang punya traktor itu maunya borongan. Nah, jadi bajak sorenya udah rata tuh. Gitu. Nah, jadi sebaiknya memang dibajak dulu. Ya, dibajak dulu, dibalikan tanahnya. Tanahnya dibalikan dengan kedalaman 25 sampai 30. Gitu. Kalau pakai dulu kebo itu agak dalam tuh sampai kadang 35. Kalau sekarang kan mestinya pakai traktor itu harus lebih dalam mestinya gitu. Karena tenaganya lebih kuat gitu. Tapi malah dia agak dibeginikan biar cepat selesai. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke lahan itu paling segini aja nih. Itu. Dan memang nggak tanah subur pun ya kayak punya saya lah, orang tua saya. Dulu kalau saya kecil tuh segini nih. Itu segini ya. Sekarang tuh ya segini ya. Karena apa? Udah banyak racun di bawah itu. Udah kayak semen aja. Itu. Jadi kayak tembikar itu. Karena memang penumpukan unsur E, P yang tidak terurai. Sehingga tanah menjadi keras. Yang salah siapa? Ya tanah, karena tanahnya nggak mau nolak, nerima aja. Ya. Kalau saya nyalain petani kan dimarahin. Ya. Itu. Jadi tanahnya salah, kenapa nggak nolak? Okay. Nah, jadi setelah diolah, usahakan paling tidak itu 2-3 hari lah. Jadi biar oksigen terlarut ke dalam tanahnya ada gitu ya. Tanah dibalik. Nah, di situ untuk tanah yang memang tidak subur itu minimal ada pupuk kandang ya 1 ton lah. Kalau kita mau mengarah ke organik itu, ada pupuk kandang 1 ton. Diusahakan pupuk kandang yang memang sudah matang gitu, agak kering lah. Karena bahaya begini, ketika kotoran kambing, kotoran sapi menyatu dengan urin, nah itu jadi racun. Karena ada di situ ada CH4, gas metan, bereaksi dengan NH3, metana, ya, jadi toksin, bahkan sebagian jadi cyanida, itu ya. Itu. Jadi menjadi racun. Nah, makanya kenapa harus dijemur, harus fermentasi itu supaya CH4-nya dia menguap gitu. Nah, yang tersisa itu ada N yang mengandung C organik cukup bagus gitu. Saya menganjurkan untuk mengaplikasi agen hayati. Ya, agen hayati untuk bisa diaplikasi dengan cara bisa ditaburkan atau disemprot. Lebih efektifnya disemprot. Karena kalau ditabur kan nanti ke bawah angin. Mungkin naburnya di sini lebih banyak, di sana lebih sedikit. Jadi bisa dilarutkan 1 saset 10 gram itu untuk 1 tangki 14 liter. Ya. Nah, itu disemprot. 1 hektar bisa 10 saset lah kurang lebih. Ya. Itu disemprot. Nah, biarkan mikroba yang ada di agen hayati itu dia bekerja di dalam tanah. Nah, biasanya di dalam tanah itu kan banyak
banyak amuba ya, banyak bakteri patogen. Karena sifat dari agen hayati ini kan satu melindungi bakteri baik, menghajar bakteri jahat. Gitu. Makanya sifat disebutnya antagonis. Gitu. Jadi itu sifat dari agen hayati yang sudah saya isolasi itu ada sekitar 5 ya. Agen hayati banyak ya, ribuan jenisnya gitu. Cuman yang kita coba isolasi, kita muliakan itu hanya 5 saja ya. Nah kemudian untuk lebih efektif lagi untuk kesuburan tanahnya ya, mungkin itu bisa ditambahkan dengan ekofarming namanya gitu ya. Nah, jadi itu dalam pengolahan gitu. Nah ada banyak kasus begini karena tadi kesulitan orang setelah panen kemudian dibajak kemudian langsung digaru ya, bahasa sana itu apa namanya ya, digaru, diratakan. Nah apakah masih bisa fungsi dari agen hayati dan ekofarming? Ya fungsi, tetap fungsi, cuman memang tahap awal dari pengolahan lahannya yang kurang baik karena oksigennya kurang gitu. Nah jeda waktu antara aplikasi agen hayati dan ekofarming itu paling tidak 2-3 hari lah ya. Jadi Pak, kalau agen hayati dulu Pak, kalau ekofarming dulu bagaimana ya? Kalau ketemunya di situ bakteri jahat, siapa yang melindungi itu? Nah tujuannya di sini agen hayati itu biar ekofarmingnya ini bekerja optimal gitu. Yang insya Allah nanti ke depan mau saya sinergikan supaya bisa diaplikasi bersama-sama gitu ya. Ya. Itu banyak permintaan dari petani, kita bersinergi ya cobalah kita sinergikan biar dua produk ini bisa bareng gitu ya. Karena kalau jeda-jeda waktu, masa Pak saya mau gendong semprotan terus gitu kan. Nah insya Allah tidak lama lagi ya, kita launching gitu ya. Agen hayati ya, kalau ekofarming sudah duluan ya itu. Ini setelah pengolahan lahan ya, di satu sisi ya ini, di sisi lain di sini itu ada persiapan persemaian. Nah, jadi ada persemaian ya, jadi sambil mengolah ini hampir berbarengan dengan persemaian. Nah, bagaimana untuk kita mempersiapkan persemaian dan mempersiapkan bibit? Kunci utama keberhasilan yaitu memang bibit yang tadi disampaikan dulu juga dia tahan penyakit gitu. Karena di sini intinya lahirnya kita agen hayati, lahirnya ekofarming, dan ada satu produk kami lagi yang hormon itu ya, itu untuk apa ya, untuk meningkatkan produktivitas hasil panen karena sifatnya itu organik ya, tidak pakai kimia ya. Kita kimianya kimia organik, bukan kimia anorganik atau sintetis gitu ya. Kita semua diambil dari alam, yang sudah melalui proses mineralisasi ya. Artinya kalau kita menambang ya itu chemical langsung ya unsurnya gitu. Ini memang sudah dimineralisasi oleh tanaman, oleh jamur, oleh pokoknya makhluk hidup lain lah, sudah diurai oleh makhluk hidup lain, kemudian kita coba untuk diisolasi. Nah, pembuatan bedengan ya, kalau mau optimal 1 kilogram bibit ini itu ditaburkan untuk lahan 20 meter persegi. Nah, 1 kilo itu untuk 20 meter persegi. Jadi kita bikin bedengan itu 2 kali 10. Nah, itu nanti bisa dibaca di SOP ya. Ah, ini 1 meter. Ini ke sini bawahnya karena 20 terlalu panjang ya 10.
ini 1 meter di 10, artinya bisa dua bedengan gitu. Nah pengolahannya kayak tadi di sini, ya bikin bedengannya, atau tadi olah tanahnya itu dicangkul, bisa dibajak, nah kemudian dikasih agen hayati dulu, baru eco farming, gitu ya. Nah berapa konsentrasinya? 1 saset buat 1000 meter. Jadi disesuaikan aja, ya, karena itu 10 gram gitu. Ya mungkin kalau di gram dikira-kira ini. Nah itu. Nah ini untuk 1 kilo. Kenapa ini harus lebar? Ya, biar 12 hari bisa tanam. Karena ketika tanam lebih dari 12 hari, itu anakannya dikit nanti, nggak banyak. Karena 12 hari padi ini yang sudah nanti ada perendaman, ya, itu bisa tingginya 18 sampai 20 cm. Satu aja udah mantap gitu. Karena besar gitu. Kita padi ini diupayakan memang 12 hari saja, ya. Nah tahapannya kita siapkan dulu medianya, ya. Media kita untuk merendam, ya. Usahakan airnya walaupun tidak steril, tapi airnya cukup bersih, ya, cukup bersih, supaya optimal kita mengetahui bahwa air ini TDS-nya berapa, kemudian garamnya berapa. Itu bisa menggunakan, kalau tidak ada alat, ya, bisa pakai telur, ya, tarik telur yang bagus, cemplungin di air. Nah kalau dia tenggelam itu bisa asam atau bisa basah, itu ya, artinya telurnya bagus itu. Nah tenggelam kan, nah itu bisa dikasih garam sedikit-sedikit sampai si telur itu mengapung, ya. Kalau ngambang itu telur nggak ada isi, dia ngapung, ya, jadi tenggelam separuh. Nah itu berarti di situ dia salinitas garamnya sudah cukup bagus. Nah itu penting pada saat perendaman. Jadi jangan dimasukin karung, taruh di kali, taruh di balong. Itu kebanyakan saya lihat orang-orang di kampung gitu, taruh di balong gitu. Nah usahakan pakai ember gitu ya, pakai ember dan tidak terpapar matahari langsung. Usahakan ya agak teduh lah gitu ya. Nah perendaman rekomendasi 1 kali 24 jam saja. Ya. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan agen hayati itu 6 jam terakhir. Jadi kalau 1 hari 1 malam berarti 18 jam direndam dengan air, ya, air tadi yang sudah disiapkan. Nanti pas mau akhir 6 jam mau akhir itu dikasih agen hayati. Jangan terlalu lama, dari awal dikasih agen hayati. Jadi 6 jam saja gitu. Nah dengan air yang mana? Yang tadi cukup. Nah Pak, kalau yang ngambang bagaimana? Apakah tumbuh? Ya tumbuh, tapi kurang optimal karena dia tidak dapat pasokan karbohidrat, karena yang ada cuma matanya itu. Jadi ini direndam dulu, tunggu dikuncer, ya, diaduk sampai 30 menit. Nah sisa dari 30 menit kalau ada yang ngambang dibuang saja, ya, dibuang saja. Nah baru itu terus direndam sehari semalam, dan terakhir 6 jam sebelum selesai itu menggunakan agen hayati. Nanti ada di SOP ya, aplikasi berapa gramnya. Nah setelah selesai ditiriskan, ya, ditiriskan dan disimpan sehari semalam sampai keluar ini bakal akar warna putih, ya, itu hanya sekitar 1,5 mili lah sampai 2 mili saja. Jangan sampai panjang, ya, jangan sampai panjang. Nanti kalau panjang ditabur patah, bisa juga nanti terpapar matahari sehingga dia harus nunggu kembali akar baru gitu. Gitu ya. Jadi memang harus, yang penting sih dia sudah
embrionya sudah pecah. Itu aja fungsi dari perendaman dan tadi itu ditiriskan sehari semalam, ya, diperam, itu diperam atau apa di ravening, ya, dibungkus dengan karung atau dengan kain, ditaruh di tempat yang agak gelap, ya, agak gelap. Nah kemudian baru besoknya itu bisa ditaburkan. Nah, saya suka mengamati di sini ada juga orang yang nggak ada air untuk daerah-daerah yang kayak di sini gitu ya, pada hujan gitu. Nah, itu kalau umpamanya ini tadi saya cerita untuk yang ada airnya ya. Karena kalau tidak ada airnya itu cukup direndam 6 jam. Ditiriskan sampai kering. Ya, jadi rendam 6 jam, nanti baru kalau bisa dijemur lagi. Itu bedanya ya. Bedanya di daerah pada hujan. Karena kalau besok atau lusa 3 hari nggak kesiram air, sudah keluar, itu mati. Itu bedanya kalau kita bikin tebaran di daerah yang memang tidak ada air, itu hanya saya rekomendasi untuk rendam agen hayati hanya 6 jam. Setelah itu ya ditiriskan aja. Kalau bisa dijemur nggak masalah, baru tabur, biasanya diuruk pakai tanah gitu. Jadi akhirnya dia lembab sendiri dengan embun. Nah jadi dia pecahnya itu alami, ya, cuman agak lama. Biasanya itu untuk tabela, tanam benih langsung. Itu. Jadi kalau tanam benih langsung untuk daerah-daerah yang hujannya itu 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya, itu jangan coba-coba direndam sampai keluar mata. Nggak tumbuh Pak, mati. Nah itu, nah makanya ini hanya untuk daerah yang memang di pesawahan gitu ya, bukan di ladang. Kecuali memang sudah masuk di agak hujan gitu, hujannya sudah mulai intensitasnya sudah cukup bagus gitu. Nah itu, jadi itu perbedaannya di situ ya. Nah kemudian bisa nanti kita aplikasi penyemprotan hormon itu di umur 7 hari ya. Ada juga yang Pak kalau disemprot lagi dengan eco farming, saya kira udah cukup sekali untuk waktu awal saja karena cuma 12 hari ya, tinggal aplikasi di sini aja nih. Nah itu di sini ya. Nah itu sekilas tentang bikin persemaian. Saya nggak akan cerita aplikasi ya, karena itu ada di SOP, tinggal baca. Lalu saya terangkan lagi lama ya, berapa kilo NPK-nya, berapa waktunya, itu ada semua di SOP. Paling saya akan bercerita tentang bagaimana menanam yang baik gitu, ya. Nah setelah lahan ini diolah, kemudian ada proses pematangan tadi ya, pematangan lahan sambil ini menunggu ya. Bapak usahakan melihat nih matahari timur ya sana ya, barat ya. Kalau saya pikir masih pagi ya, ternyata udah uzur ya, udah uzur. Nah nanti sana lah ke timur. Biasanya pergeseran matahari musim kemarau sama hujan itu sekitar 35 derajat ya, geser-gesernya itu enggak 90, sekitar 35 saja. Nah usahakan kita bikin barisan ya. Ini ada yang dari Kalimantan, ada ya? Oh ada Kalimantan. Oke. Nah untuk Pulau Jawa dan Sumatera, Jawa, Bali, Sumatera, mungkin ini diantaranya ya. Nah itu angin bertiup dari Australia. Ya, angin bertiup dari Australia, makanya ada istilah angin muson. Nah, itu kan. Atau nanti ketemu lagi angin kumbang. Ya, angin kumbang itu terjadi karena rotasi ini air laut. Ya. Dan biasanya bertiup dari selatan ke
ke utara menuju pantai utara Jawa. Itu nanti biasanya akan bergumul di Selat Bali. Di situ makanya ada pusaran itu. Nah itu akan bergumul di situ di Selat Bali, tempat hiu macan. Ya. Nah ini ibarat matahari. Nah karena daerah gini, ada terasering, ada juga yang datar kayak Indramayu yang datar gitu ya. Kalau musim hujan banjiran. Nah, kalau daerah-daerah gunung kan enak nih terasering kayak gini ya. Nah, baik datar ataupun terasering, saya rekomendasikan untuk bikin lajur atau baris dan kolom itu mengikuti datangnya matahari. Oh ini. Nah, saya menggunakan 41. Ya, 4 kali 5 tunggal. Ya, 4 kali 5 pancer. Baik itu pola pembuatan lajur dan kolomnya atau baris dan kolomnya atau nanti titik penanamannya. Ya. Oke. Ini matahari dari sana. Pak, kalau tanahnya itu enggak searah dengan matahari, kan kadang menyoknya ke sana, manjangnya itu ke tenggara. Udahlah orang bikin jalur itu ke tenggara, mengikuti mana yang lebih panjang gitu. Nah, inilah saya mencoba jangan menyerah kepada alam. Ya, kita sudah punya SOP nih gitu. Walaupun memang jadinya pendek-pendek gitu. Tapi kalau dipandang dari jauh, ya biar pendek sama kesananya, hanya kehalang-galang saja gitu. Jadi jangan sampai ini manjang, ini contoh aja. Katakannya gini ya, ada juga gini tuh, mungkin pendek ya. Tuh. Orang akan memilih begini panjangnya, ini ke sini, ya. Ini juga lebih cepat sini, mana yang lebih panjang gitu. Nah, biasanya ini buat sarung talinya sini. Ya, buat regol orang Sunda. Nah, ini diupayakan biarpun posisinya seperti ini, ambil titik nolnya ya, BM-nya di sini umpamanya nih. Ya sudah, ini juga mengikuti di sini. Nah, jadi ini cuma galang-galang aja gitu. Tetap kalau dipandang dari jarak jauh, oh asik juga. Itu. Cuman ini posisi lebih pendek gitu. Biasanya daerah-daerah yang terasering, yang galangannya itu makin ke atas makin tidak ada. Nah ini ya, berapa jaraknya ya, minimal 30 cm, minimal 30, kalau bisa 40. Semakin lebar anakan semakin banyak. Nah jadi semakin lebar itu semakin baik ya, penyinaran juga semakin sempurna. Nah kenapa ini ada legowo ini? Nah legowo ini difungsikan untuk kita jalan nyemprot ya. Nah jadi setelah dibikin ini apa namanya, caplak ya atau apa ya, ya ukuran 40 kali 40, diusahakan tempat untuk kita menanam itu tidak terinjak, tidak diinjak. Ada juga kan orang yang nanamnya ada yang maju gitu kan, ada juga yang mundur. Itu bekasnya tuh orang sibuk, bekas kaki di sini. Jadi akhirnya kadang-kadang ada yang roboh, terus tempat bersembunyinya yuyu dan lain-lain. Ya. Nah, gimana caranya? Tandurnya miring. Kalau di tempat saya udah coba ajarkan beberapa kali, walaupun ada yang protes, saya bilang jangan terlalu banyak protes, hidup ini berproses, lakukan saja. Ya, 20 meter orang dua, 12 menit.
Nah, jadi satu orang dari sini, ya, satu orang di sini. Belajarlah sama kepiting lah. Kepitingnya jalan gini. Hah? Jadi satu orang di sini. Nah, di galengan lah ibaratnya atau di legowo sini. Nah, enaknya gerakannya itu ke sini, ya. Karena saya lihat juga, wah cakep-cakep nih ibu-ibu. Ini tangan ini udah kerja sama yang baik. Wah, pertama 12 menit, 20 meter, 2 orang. Tapi bergeser ke sini udah mulai turun, itu rata-rata 5 menit misalnya. Itu, ya. Jadi miring. Nah, upayakan ketika mencabut di sini, jangan dibiasakan nyabut sore-sore untuk tanam besok. Apalagi disimpan di tempat yang kering. Itu nanti ada akar yang baru nongol itu rusak. Jadi biarkan ketika dicabut 30 menit maksimal 1 jam. Itu tanam. Jadi dibagi 2 kelompok tuh. Orang nyabut, orang tanam. Satunya bapak-bapak mikulin. Nah, ada lagi tradisi main cepat. Ikat. Pong. Hah? Ada. Patah. Nah, begitu dek itu patah. Nah, jadi wah ini tanam padi susah yang tahu, enggak susah. Jadi jangan membayangkan kesusahan. Kalau membayangkan kesusahan, bapak ibu merancang kegagalan. Gagal ke sananya. Anggap mudah saja lah ya. Nah itu, jadi 30 menit maksimal 1 jam. Ayo di sini, estafet. Ya. Dan usahakan menanam itu lebih pagi. Sekarang jam 5 itu matahari sudah terang. Ya. Matahari sudah terang. Jam 11 stop menanam. Maksimal jam 11 saja. Wah, sedikit lagi, besok lagi. Kan tinggal geser saja. Ya. Mulai jam 7, selesai jam 12. Geser ke sini. Jam 5.30. Pulang jam 11. Sama saja. Sebeduk orang sana ya. Dulu ada beduk ya. Satu dohor ya. Itu sekitar 5 jam atau ya sekitar 5 jam. Geser aja. Lebih pagi kan orang lebih asik gitu kan. Nah, itu ya. Oke, ini proses replantingnya ya, pencabutan. Terus ada juga yang biasanya begini, karena tanahnya keras, ada lengket kayak lem itu, pegang, ucek. Wah, saya lihat ada gitu, ada patah ini. Nah, itu. Jadi diusahakan kalau mau lebih mudah ya. Mau ini sekitar 10 hari atau 9 hari lah, keringkan 2-3 hari, keringkan ya, dikeringkan biar agak terbelah-belah sedikit gitu. Nah, baru besoknya bapak mau nyabut, semalaman rendam. Jadi besok kalau nyabut enak. Kalau direndam terus kotor, nanti lengket. Jadi makanya harus pasang surut tuh. Jadi nanti menjelang 9 hari lah ya, bapak keringkan 2 hari itu. Besoknya mau nandur, isi air sampai penuh, dia plus setengah. Nah, pagi-pagi agak disurutkan, dicabut itu sudah enggak lengket lagi. Itu. Jadi ya kalau masih bisa digoyang sedikit enggak apa-apa. Kadang-kadang kan wah, itu apalagi airnya kurang kan. Nah, itu bisa merusak ya. Ya kalau percis SOP yang nggak ada lah ya. Ya minimalnya ya tahu lah dasarnya. Nah, ini sudah ya. Nah, bagaimana? Berapa banyak bibit yang ditanam? Jangan 23, banyak kan? Nanti ditafsirkan 23. Ya. Ini anggap saja gini lah, agak lebar biar kelihatan. Nah,
di kami ya yang sudah kita uji cobakan, walaupun tingkat kesuksesan orang yang menanam itu sangat minim karena perlu penelitian. Ini rahasia tembus 21 ton. Ya, kalau 17 itu biasa, 12 itu rata-rata. Nah, ini pernah ada itu hasil riset kami dan sudah kita bikin jurnalnya. Cuma nggak berani publish. Nanti kita diserang petani. Ah, nah ini biasa ya. Kita ada biasa dan tidak biasa. Ya, tidak biasa itu bisa istimewa, bisa luar biasa. Ya, jadi ini tidak biasa. Ini biasa, hasilnya biasa-biasa saja. Itu ya, kalau biasa lain nanti hasilnya biasa-biasa saja. Nah, ketika SRI diperkenalkan, orang menanam 1 atau 2 tanaman gitu ya, itu juga mulai diprotes. Biasanya untuk waktu itu yang sistem SRI, baik itu yang Jarwo, Jajar Legowo atau yang 41 ya, ini nanamnya 1-2 pohon lah, maksimal 3 lah gitu ya. Nah, maksimal 3. Ini yang biasa. Kemudian ada SRI yang tidak biasa. Nah, dengan lebarnya ditambah ya. Kemudian dia nanam 1 titik ini maksimal 3. Kalau untuk bisa tidak biasa dan hasilnya super ya, super kata Pak ya. Kita menggunakan itu betul-betul papat kalimat tunggal. Nah, ini menanam ini. Nah, ini jaraknya kan 40 nih. Ini juga ke sini jaraknya 40. Nah, itu menanamnya 5. Tapi memang agak lama sih. Sekitar 7 cm. Sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini pancernya di sini 5. Ini biasanya tengah ini nggak berkembang, dia pancer aja. Nah, rata-rata satu anakan ini, satu pohon ini itu rata-rata beranak sampai 30. Makanya satu rumpun itu 80. Ketimbang yang tanam di sini 3, biasanya yang kejempit itu nggak beranak. Hanya bagian terluar saja, makanya ketika sempit ya sudah anaknya segitu-gitu aja. Jadi bikin persemaian itu kalau bisa tadi sekilo, kalau mau lebih hebat lagi itu mungkin bisa 40 meter. Jadi semakin luas itu semakin besar ya. Ah gitu ya. Jadi tapi minimal 20 gitu ya. Ini bisa menghasilkan tanaman yang luar biasa. Cuman memang prosesnya agak lumayan lama, tapi kan berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian ya, bersakit dahulu, mati kemudian. Ya kenapa? Padinya makan tikus. Ya itu, dan uangnya habis buat beli pestisida. Nah itu ya, makanya harus bijak-bijak dalam bersikap ya. Yang biasa itu ya minimumnya itu 10 ton, karena target kita itu paling tidak 10 ton ya, paling tidak 10 ton. Kita terakhir yang kita tinjau kemarin habis 1000 meter ya, itu masih tembus di 14. Kalau dijumlahkan ya, itu sekitar 14 ton. Dengan padi keringnya 11, berapa itu ya di tempat saya, cuman data pasnya itu ada di catatan ya. Ini bisa tanam 3. Tapi kalau betul-betul mau menggunakan papat kalimat tunggal, 1 titik ini bisa ditanam 5. Itu hasil akan luar biasa.
Itu ya. Usahakan menanam itu tidak terlalu dalam. Jadi begitu mau nanam, tanahnya itu harus macak-macak. Macak-macak agak kering sedikit dan tidak terlalu dalam. Saya membagi 4 zona ya, 4 zona kehidupan dari tanaman. Secara umum ya, tanaman ya. Lebih khusus kita bercerita ke padi. Tapi ini lebih umum ya, teori ini lebih umum. Pada saat pukul 19.30 kurang lebih sampai pukul 4.30 ya. Ini kalau bercerita waktu memang nggak ada yang tepat. Tapi ciri alam ya, dari mulai syafaq itu maghrib menjelang isya itu syafaqnya, sampai fajar sidik, fajar yang kedua, bukan fajar yang pertama ya, fajar yang kedua. Ini tanaman tidur, makanya ada siklus pergantian antara oksigen dengan karbon. Kalau siang mengambil karbon dioksida, kalau malam menghisap oksigen begitu. Pada saat tanaman menghisap oksigen, metabolisme di dalam tubuhnya itu berhenti dan dia tidur. Semua nutrisi ya dibilang semua itu karena sebagian besar ya, walaupun memang ada yang tertinggal, tapi sebagian besar itu akan turun. Dari buah turun lagi, dari daun turun lagi, terus turun. Semua akan terakumulasi di sini. Kayak padi di akar serabut, biasanya dia nongkrong di ujung-ujung akar tuh, di meristem paling bawah itu. Nah kemudian pada saat pukul 4.30 sampai pukul 9 ya, nah itu masa-masa persiapan sapanumbak ya, ada kan orang Sunda itu sapanumbak. Nah ini persiapan nih, persiapan pemanasan. Mulai naik tuh, seiring matahari bersinar ya, bukan panas ya, bersinar, ada ultraviolet, ada cahaya. Ini naik nih. Air yang membawa nutrisi itu naik. Nah sehingga di sini pada saat pukul 9 sampai pukul 14 di sini terjadi proses metabolisme atau di dapur pacu namanya fotosintesis. Itu ya. Mohon doanya, saya sudah menginokulasi bakteri fotosintesis. Bisa mempercepat dapur pacu 4 kali lebih cepat. Ya. Nanti ada masuk kita di produk di hormon ya. Nah ini. Nah di sini proses fotosintesis, baik secara alami atau kita tambahkan bakteri fotosintesis. Pokoknya ketika tanamannya agak sakit, ya dia kerjanya, ya. Tapi kalau kita tambah juga dengan bakteri fotosintesis, wah itu bisa lebih kencang lagi tuh. Jadi mengolah makanannya cepat, ya. Ada yang pernah bercengkerama dengan bakteri fotosintesis? Oh ternyata ada ya bakteri fotosintesis. Nanti akan berkenalan. Nah, di sini fotosintesis menghasilkan 2 zat, ya. Satu kloroflas, satunya lagi klorofil. Nah, kloroflas akan dikembalikan ke umbi atau ke buah, disimpan hasil metabolisme itu. Bisa ke sini ke buah atau ke umbi. Klorofilnya, sampahnya itu akan kembali ke daun, namanya zat hijau daun. Ya, saya wise-nya itu sampahnya itu ke daun. Pukul 14 ya. 14 1 2 3 4 ya. 14.00 sampai pukul 19.30. Ini saat penyimpanan nutrisi kloroflas.
Jadi antibiotik, vitamin, kemudian proteinnya, semua unsur-unsur yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu akan disimpan di buah, di umbi, gitu kan? Karena kalau tidak ada buah ya di umbi. Kalau tanaman itu tidak berbuah dan tidak berumbi, di mana disimpannya? Makanya di pohon itu ada namanya galih. Makanya kalau nebang pohon itu ada titik mangsanya supaya ketemu galih. Itu pohon jati kalau tahu caranya 3 tahun udah bisa panen, itu isinya galih. Tapi kadang-kadang nunggu 10 tahun gitu ya, kelamaan. Itu karena tidak tahu teorinya. Pertanyaannya, rata-rata petani kalau panen jam berapa, pukul berapa? Berarti padi yang dipanen itu sampah, nggak ada nutrisinya. Nasinya cepet basi, gabahnya kalau disimpan di lumbung itu 2-3 bulan udah kuning, keluar bubuk. Iya, betul. Ditimbang nggak ada isinya, karena nutrisi itu punya bobot. Makanya 1 karung kalau panennya sore hari itu bisa 60 kilo, tapi kalau panen pagi hari paling 40 atau 45. Kita sudah kehilangan, kita sudah menunggu lama 4 bulan. Hanya salah pada saat panen. Masa kalah sama kelelawar? Kelelawar itu kalau nyari buah itu sore-sore itu, maghrib tuh, begitu gelap, udah langsung tuh cari mangsa dia. Ada mangga tuplak jatuh tuh, tinggal separuh tuh. Itu kadang menggeletak sampai 2-3 hari nggak busuk. Dimakan sama kita, manis banget. Coba ketimbang beli di pasar yang nggak tahu panennya kapan, taruh geletak cepat busuk. Kita jangan kehilangan momen di sini. Pulang dari sini ya. Kalau ada tanaman di rumah, apa cabai atau tomat, coba petik pagi, sang petik sore hari, taruh di piring. Itu lihat sendiri hasilnya seperti apa, dan rasanya juga seperti apa. Ditimbang silahkan. Jadi seperti itu. Ya, ini saat-saat petani diuntungkan dan saat-saat petani akan mengalami kerugian besar di sini. Gimana? Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat tani sekalian. Mungkin ini pembekalan saya. Yang terpenting tadi, saya kenapa cerita awal, kemudian saya cerita akhir. Ya, kalau tengah-tengahnya silakan nanti bisa dibaca, karena itu ada angkanya. Oh, harinya sekian, aplikasinya ini sekian, gitu. Tapi kalau ini penting sekali di sini. Ya, jangan coba dibiasakan ya, dibiasakan untuk melakukan ini. Jadi sore-sore ke sawah ya, ini akan lebih mudah lagi. Sawah, kita tebas padi itu, kita kumpulkan. Nah, untuk besok digebot itu lebih mudah gitu. Karena padi ini tidak seperti impari dulu yang pakai sabun, pakai segala macam, karena keras ini ampun. Aslinya padi ini keras. Dulu kalau itunya ya, enggak. Karena saya bingung, Pak. Kok padi itu sering dimakanin burung? Akhirnya daun tadinya mengok saya tegakkan bendera. Nah, Pak, nyari awak saya, kebot padi ini keras karena burung nempel juga susah untuk matoknya. Protes lagi petani, ya saya mulai coba lebih dipermudah gitu ya. Cuman hati-hati dalam memantau padi ini pada saat mau panen. 45 hari, 60 hari itu sudah mulai diperhatikan. Karena daunnya nggak mau kuning. Jadi kalau kita telat nunggu daunnya kuning, padinya nggak ada, di bawah semua. Makanya diupayakan panen padi ini itu 95%.
jangan sampai matang sekali. Karena begitu diarit tuh murad tuh. Apa namanya? Pada jatuh, pada rotak. Gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita sebagai ilmuwan barangkali ya, aduh ini ikut bahasa siapa gitu ya, bahasa ini pengennya begini. Ya udahlah, akhirnya kita bikin statement, ini ada SOP, ini bibitnya, yuk lakukan. Setelah semua dilakukan, hasilnya bisa dievaluasi. Nah, ketika ada kejadian di luar SOP ini dilakukan, umpamanya, wah, sama eco farmingnya tambahin satu tub lagi gitu. Banyak bukan berarti bagus. Yang paling efektif di sini optimalisasi penyerapan nutrisi. Itu penting. Bukan masalah banyaknya. Hanya memang kita masih gunakan kimia, ya. Per hektar itu kurang lebih sekitar berapa tuh ya? Hanya sekitar 25% saja lah, ya, 25%. Tuh. Udah panen. Tinggal jakatnya saja 2%, ya, 10% sama 5%. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian.